Bab 166. Mobil mewah itu akhirnya berhenti di depan sebuah kediaman yang megah. Alex mematikan mesin dan menatap bangunan di depannya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kita sampai. Ayo turun," ajak Alex singkat. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang interiornya sangat memukau mata. "Wah, tempat ini benar-benar luar biasa," gumam Zia, terpesona dengan arsitektur di sekelilingnya. Rara, yang tampak sedang tidak ingin berbasa-basi, segera menarik tangan Zia. "Nggak usah banyak komentar, ayo masuk." Pelan-pelan, Ra. "Aku ini sahabatmu, bukan barang bawaan," keluh Zia sambil berusaha menyeimbangkan langkahnya. Namun, Rara hanya menjawab pendek, "Bodoh amat." Di depan pintu, William sudah berdiri menyambut mereka dengan senyum tipis. "Kalian sudah sampai?" "Iya, Pak," jawab Rara. Wajah Alex tiba-tiba berubah sangat dingin. "Di mana dia?" tanyanya tanpa ekspresi. "Di bawah, di ruangan khusus," jawab William tenang. Tanpa sepatah kata pun, Alex langsung melangkah menuju tangga bawah tanah. "Pak, aku ikut Alex dulu ya," seru Rara sambil berlari mengejar suaminya. Zia yang tertinggal di belakang tampak bingung. Aku ikut atau gimana nih?" William menepuk pundak Zia dengan bijak. "Biarkan mereka, ada urusan penting yang harus diselesaikan. Mari, kamu istirahat di dalam saja." Zia mengangguk paham, namun, langkahnya terhenti sejenak. Dari sudut matanya, ia menyadari ada sosok wanita yang sedari tadi mengintai mereka dari kejauhan. Zia memilih diam dan pura-pura tidak tahu, ia ingin melihat sejauh mana penggemar rahasia itu akan mengikuti mereka. Suara cambukan yang membelah udara terdengar berkali-kali. "Cetas, cetas, cetas." Velia merintih kesakitan, tubuhnya sudah lemas tak berdaya. Begitu Alex melangkah masuk, ia langsung memberi isyarat agar anak buah ayahnya berhenti. Velia mendongak, matanya yang sayu mencoba mencari simpati. "Alex, kamu datang. Kamu mau menyelamatkanku, kan? Aku tahu, jauh di dalam hatimu, kamu pasti masih punya perasaan untukku." Alex menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. "Mimpi saja terus," jawabnya ketus. Ia kemudian mengambil alih alat di tangan anak buahnya. Ceeeetaasssss. Satu ayunan kuat mendarat, membuat Velia memekik kencang. Suara itu menggema di ruangan yang dingin dan lembab tersebut. "Ini untuk setiap air mata yang jatuh karena perbuatanmu pada ibuku," teriak Alex, kemarahannya meledak. "Ceeeetaasssss. Kamu telah menghancurkan kebahagiaan keluargaku dengan ambisi busukmu itu." Alex kembali mengayunkan alatnya tanpa ampun. Velia hanya bisa memohon ampun dengan suara yang kian parau. "Ampun, setelah kamu berani menyentuh istri dan keluargaku." Alex tertawa dingin. "Aku akan pastikan setiap harimu menjadi mimpi buruk. Kamu akan merasakan perih yang jauh lebih dalam dari yang pernah kamu berikan pada keluargaku. Jangan pernah bermain api dengan seorang Wilson." Velia menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan yang sudah lama hilang dari hati Alex untuknya. "Cukup, Alex," suara Rara memecah ketegangan. Ia berjalan mendekat dengan gaya yang sangat tenang, namun mematikan. "Kenapa, kamu mau mencoba juga?" tanya Alex sambil menyodorkan alat di tangannya. Rara menggeleng santai. "Enggak, itu terlalu melelahkan dan mengotori tangan. Aku lebih suka bermain dengan mainan kecil kesayanganku," ucapnya dengan seringai tipis yang mengerikan. "Baiklah, silakan nikmati waktumu. Setelah ini, kita akan membawanya ke Australia untuk hiburan yang lebih lama," ujar Alex sebelum melangkah pergi. Rara duduk di sebuah kursi tepat di depan Velia yang sudah berantakan. Ia menggelengkan kepala melihat kondisi wanita di depannya. "Duh, kasihan banget ya penampilanmu sekarang," sindir Rara. "Aku bingung mau mulai dari mana, karena hampir semua bagian tubuhmu sudah lebam begini. Sepertinya kamu butuh penyegaran, supaya lebih sadar." Rara menoleh pada anak buah William. "Tolong ambilkan satu jeriken cairan pembersih yang sangat kuat. Aku ingin dia merasa lebih segar." Hanya dalam hitungan detik, pesanan Rara datang. Tanpa ragu, cairan itu diguyurkan ke sekujur tubuh Velia. "BYURRR. AAARRRGGG hahaha."
PERIII hahaha. Velia meronta-ronta saat cairan itu menyentuh luka-lukanya. Nah, sekarang kamu sudah lebih segar, kan? Tanya Rara ceria. Oke, sekarang waktunya jujur. Kenapa kamu begitu terobsesi menghancurkan keluargaku? Jawab jujur, atau permainan ini akan jadi lebih buruk. Karena aku mencintai William, jawab Velia terbata-bata. SREEK. Rara menggoreskan pisau kecilnya ke lengan Velia. Bohong, aku paling benci dibohongi, bisik Rara tepat di telinga Velia. Jawaban yang benar adalah, kamu iri dengan kemewahan yang dimiliki Mami Clara. Kamu ingin merebut posisinya, menghabisi papa, lalu mengincar suamiku. Kamu bahkan membuang keluargamu sendiri demi identitas palsu sebagai orang kaya Amerika, padahal kamu cuma parasit dari Australia. Benar, kan? Velia hanya bisa terdiam dengan napas memburu. Oh, nggak mau jawab. Oke, ambilkan aku alat penjepit logam. Perintah Rara lagi. Begitu alat itu di tangannya, ia tersenyum manis pada Velia. Alat ini masih baru loh. Kamu harus bangga jadi orang pertama yang merasakannya. Mau apa kamu? Tanya Velia gemetar. Kukumu ini terlalu panjang, persis seperti tokoh jahat di film horor. Biar aku bantu merapikannya ya. Rara kemudian mulai menjalankan aksinya dengan sangat rapi namun menyakitkan. Suara teriakan Velia kembali memenuhi ruangan, namun Rara hanya tertawa kecil, seolah sedang melakukan hobinya. Nona, panggil seorang anak buah William. Tuan muda meminta Anda segera bersiap. Kita akan segera berangkat ke Australia. Rara menghela napas kecewa. Yah, padahal baru mulai seru. Oke, selesaikan sisanya untukku. Pastikan dia rapi sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Dia akan jadi oleh-oleh istimewa untuk perjalanan kita pulang nanti. Rara pun beranjak pergi meninggalkan ruangan gelap itu dengan senyum kemenangan, menuju kamar Alex untuk bersiap pulang. Sesampainya di depan kamar Alex. Ceklek. Permisi, apa ada orang di dalam? Tanya Rara lembut sambil melongokkan kepalanya ke kamar luas yang tadi ditunjukkan oleh pelayan. Masuklah, Guminhoku, suara berat Alex menyambutnya. Rara melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Namun, belum sempat ia melangkah jauh, tiba-tiba Alex menariknya dan mengunci pergerakan Rara di balik dinding. Ada apa? Tiba-tiba jadi agresif begini, kayak singa kelaparan saja, goda Rara sambil menatap dalam netra Alex. Memang, aku sedang jadi singa yang kehilangan akal, gila karena terpesona pada Guminho di depanku ini, bisik Alex sambil menyandarkan kepalanya di bahu Rara. Namun, ia mengerutkan kening. Kenapa baumu seperti cairan asam? Rara terkekeh. Oh, itu, tadi aku habis memberikan pelajaran kebersihan pada seekor tikus jalanan supaya kuman-kumannya hilang. Sekarang lepaskan dulu, aku mau mandi supaya wangi lagi. Baiklah, cepat ya, kita harus segera bersiap untuk penerbangan pulang, titip Alex. Kap. Rara mengecup singkat pipi Alex sebagai balasan. Oke, tuan gorillaku yang posesif. Apa kamu mau ikut mandi bersamaku? Godanya dengan kedipan mata. GLEK. Alex menelan ludah, jantungnya mendadak berdegup kencang mendengar tawaran itu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Rara sudah tertawa puas. Hahaha, aku cuma bercanda, tahu. Mukamu lucu banget, seru Rara sambil berlari masuk ke kamar mandi. Sejak kapan Guminhoku jadi jago menggoda begini? Gumam Alex sambil tersenyum tipis. Sejak berteman dengan gorila yang sering berpikiran aneh. Sahut Rara dari balik pintu. Cepat mandi, jangan lama-lama, atau aku benar-benar akan menyusul ke dalam. Ancam Alex bercanda. Masuk saja kalau berani, tantang Rara. Alex menarik napas panjang, berusaha menenangkan debaran jantungnya. Ia tahu Rara sedang dalam tamu bulanan, dan hanya sengaja menjahilinya. 15 menit berlalu, Rara baru sadar akan sesuatu. Aduh, aku lupa bawa baju ganti. Serunya panik. Gorilla, Alex, kamu masih di luar? Iya, ada apa? Jawab Alex dari balik pintu. Aku lupa bawa baju, bagaimana ini? Tunggu sebentar, aku carikan pakaian di kamar Mami dulu ya, ujar Alex yang kemudian bergegas keluar. Rara pun keluar dari kamar mandi hanya dengan balutan handuk, lalu merebahkan diri di kasur.
Rasa kantuk menyerangnya hingga ia hampir terlelap dalam posisi santai. Di sisi lain, Alex berada di kamar mendiang ibunya. Ia memilah-milah pakaian dengan hati-hati hingga matanya tertuju pada sebuah gaun berwarna merah muda yang anggun. Sepertinya ini cocok untuk Rara, gumamnya. Namun, saat hendak melangkah keluar, Alex merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat sebuah bayangan wanita berkelebat di sudut ruangan. "Siapa di sana?" tanya Alex dingin. "Sunyi, tidak ada jawaban. Keluar sekarang, atau jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar," ancamnya. Ia segera merogoh saku dan mengeluarkan alat pelindung dirinya, mengarahkannya ke arah balkon. Set. Alex bergerak cepat menuju balkon, namun tempat itu kosong melompong. "Aneh, apa hanya halusinasiku saja?" gumamnya heran. Padahal, ia sangat yakin melihat seseorang tadi. Tanpa sepengetahuannya, di bawah tiang balkon, sosok misterius itu bersembunyi sambil tersenyum penuh teka-teki melihat kebingungan Alex. "Ceklek. Guminho, ini pakaiannya," ujar Alex saat masuk kembali ke kamarnya. Ia sempat terpaku melihat Rara yang sedang rebahan santai, namun segera mengalihkan pandangan. "Sini, berikan cepat, aku kedinginan," seru Rara sambil menyambar baju itu dan kembali ke kamar mandi. "Ya Tuhan, kuatkan imanku," gumam Alex sambil mengusap wajahnya. 1 jam kemudian, semua sudah siap. Barang-barang dari apartemen sudah dipindahkan ke kargo pesawat. William, Alex, Rara, dan Zia sudah berkumpul di halaman. "Semua sudah siap. Pastikan tidak ada memori atau barang yang tertinggal di sini," tanya William tegas. "Beres, Pak," jawab Rara. "Siap, Om. Kita tinggal terbang tinggi, kalau perlu sampai ke langit ketujuh juga hayuk," sahut Zia bersemangat. "Letak. Jangan ngomong sembarangan," Rara menjitak kepala sahabatnya itu. "Aduh, kan maksudku biar perjalanannya seru, Ra," keluh Zia sambil mengusap kepalanya yang senut-senut. "Kalau ke langit ketujuh beneran, kita nggak bakal balik ke bumi lagi, Zia sayang," sahut Rara gemas. Mereka pun masuk ke dalam mobil menuju bandara. Di tengah perjalanan, Zia berbisik pada Rara. "Ra, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Maksudmu, kamu nggak sadar, dari tadi kayak ada yang mengikuti kita." "Seorang wanita parubaya, tapi gerak-geriknya misterius banget," bisik Zia cemas. Rara terdiam sejenak. "Aku merasakannya, tapi firasatku bilang dia bukan ancaman besar untuk sekarang, jadi biarkan saja dulu. Tapi tetap saja, aku penasaran. Apa dia bakal ikut sampai ke Australia?" tanya Zia lagi. "Kita lihat saja nanti permainannya." Sesampainya di bandara, 3 jet pribadi sudah bersiap. Alex dan Rara di pesawat pertama, William dan Zia di pesawat kedua, karena Zia tidak mau jadi obat nyamuk di antara pasangan itu, dan pesawat ketiga membawa Velia di bawah pengawasan ketat. Ketiga pesawat itu lepas landas membelah langit Amerika menuju Australia. Namun, tanpa mereka sadari, sebuah pesawat misterius keempat tampak menyusul di kejauhan, mengikuti rute yang sama. Bab 167. Setelah menempuh perjalanan udara selama 14 jam, ketiga jet pribadi itu akhirnya mendarat dengan mulus di landasan pacu bandara Australia. Jam digital di pergelangan tangan menunjukkan pukul 2 dini hari. "Wah, hawanya masih pagi buta ya di sini," celetuk Zia sambil melangkah turun bersama William. "Jelas saja, kan ada perbedaan waktu antara Amerika dan Australia sekitar 14 jam. Kita lebih cepat di sini," sahut Rara yang muncul di belakang mereka bersama Alex. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar memecah keheningan malam. "Selamat pagi, selamat datang kembali, besti kesayangan," teriak Keina antusias sambil berlari kencang ke arah mereka. Zia yang merasa dipanggil langsung merentangkan tangan dengan percaya diri. "Ah, sahabatku jemput." Namun, harapannya pupus saat Keina justru melewatinya begitu saja dan langsung menghambur ke pelukan Rara. "Duh, aku kangen banget sama kamu," seru Keina sambil memeluk Rara erat-erat. "Lepasin, Ki, kamu mau membuatku kehabisan napas ya?" protes Rara sambil menepuk-nepuk bahu Keina agar segera menjauh. "Hehe, maaf, saking senangnya nih," ujar Keina sambil nyengir tanpa dosa. "Hei, makhluk ajaib, berani-beraninya kamu mengabaikan aku.
teriak Zia yang merasa tersisihkan. Keina menoleh dengan tatapan datar yang dibuat-buat. Siapa ia? Maaf, kayaknya aku nggak kenal. Sok-sokan amnesia. Aku Zia, tahu, balas Zia dengan wajah masam. Aduh, maaf banget, temanku cuma Rara dan Salsa. Benar kan, Sal? Tanya Keina pada Salsa yang baru saja bergabung dengan mereka. Setuju banget, jawab Salsa sambil tertawa kecil. Jahat banget kalian berdua, keluh Zia sambil cemberut maksimal. Bukannya kamu yang lebih dulu berakting jahat. Kabarnya kamu sempat bikin keributan sama Rara. Tanya Keina pura-pura mengintimidasi. Itu kan cuma skenario darurat demi keamanan Rara. Sekarang minggir kalian, Rara itu bagianku. Zia langsung menarik lengan Rara ke sisinya. Enak saja, Rara itu sahabat kita semua. Bantah Keina tak mau kalah, ia menarik lengan Rara yang satunya lagi. Woi, aku ini manusia, bukan boneka yang bisa kalian tarik ulur begini. Bentak Rara mulai merasa gerah. Set, BRUK. Tiba-tiba sebuah lengan kekar melingkar di bahu Rara dan menariknya masuk ke dalam dekapan yang hangat namun posesif. Dia milikku, ujar Alex dengan nada dingin yang tidak bisa dibantah. Zia dan Keina seketika terdiam. Kalau sang penjaga sudah turun tangan, lebih baik kita menyerah saja, gumam Zia pasrah. Iya, bahaya kalau sampai singa jantannya mengamuk, timpal Keina setuju. Kenapa kamu sekarang malah ikut-ikutan setuju denganku? Tanya Zia sinis. Suka-suka aku dong, jawab Keina cuek. Sudah, jangan mulai lagi. Lebih baik kalian bantu bongkar muatan di pesawat itu, potong Rara sambil menunjuk jet milik Victor. Benar kata Rara, sana, kerjakan tugas kalian. Perintah Zia dengan gaya bak bos besar. Kamu juga ikut, jangan cuma memerintah. Keina langsung menarik tangan Zia dan mengajak Salsa menuju pesawat ketiga. Aduh, aku masih mengantuk banget, belum sempat tidur di pesawat, keluh Zia mencari alasan untuk kabur. Nggak usah banyak drama, aku sudah hafal semua taktikmu, sahut Keina ketus. Zia hanya bisa mendengus kesal sambil mengikuti langkah sahabatnya itu. Dalam hati ia berdoa, semoga ada pahlawan yang bisa menyelamatkanku dari cengkeraman mereka. Seolah doanya terkabul, tiba-tiba terdengar teriakan cemas. Zia, Alvin berlari kencang ke arah mereka dengan wajah penuh kekhawatiran. GREP. Kamu nggak apa-apa, kamu baik-baik saja kan? Tanya Alvin sambil memeluk Zia sangat erat. Zia mematung, benar-benar terkejut dengan sambutan yang begitu emosional. Zia melirik ke arah Keina dan Salsa dengan tatapan bingung, meminta bantuan. Keina justru memberikan isyarat dengan gerakan bibir tanpa suara, pura-pura nggak kenal. Melihat itu, jiwa jahil Zia langsung bangkit. Lepasin, kamu siapa sih? Badanmu bau tahu, ujar Zia sambil mendorong Alvin menjauh. Keina dan Salsa langsung menutup mulut, berusaha sekuat tenaga menahan tawa melihat wajah Alvin yang seketika pucat. Kamu masih belum ingat siapa aku? Tanya Alvin dengan suara bergetar. Nggak penting juga aku ingat siapa kamu, jawab Zia sedingin es. Duh, sudah ya dramanya. Aku sudah muak melihat tingkah kalian yang seperti sirkus, sela Rara yang sudah tidak sabar. Zia, kalau kamu tidak berhenti, aku kirim kamu kembali ke Amerika sekarang juga. Yah, Rara pengacau suasana. Keluh Zia sebal. Ayo berangkat, ajak Rara sambil melangkah pergi bersama Alex dan William. Alvin menatap Zia dengan mata berbinar. Jadi, kamu sudah ingat? Aku nggak pernah lupa, aku cuma ngerjain kamu saja. Jawab Zia sambil menjulurkan lidah. Jadi selama ini aku dikerjain. Kamu tahu nggak betapa hancurnya perasaanku? Tanya Alvin dengan nada kesal yang bercampur lega. Nggak tahu tuh. Oke, sekarang ikut aku. Kamu butuh diberi pelajaran karena sudah nakal. Alvin langsung menarik pelan telinga Zia dan membawanya menuju parkiran. Aduh, sakit, lepasin nggak, dasar kasar, teriak Zia sambil meronta, namun Alvin tetap membawanya pergi. Wah, kita ditinggal begitu saja, ujar Salsa yang hanya bisa menonton. Iya, kacang lupa kulitnya, sahut Keina. Nyesel juga kita bela-belain jemput sepagi ini. Sama, ya sudah, ayo kita pulang. Masih harus persiapan ke sekolah nih,
ada ulangan yang menunggu, ajak Keina lesu. Sebelum pergi, Keina memberikan instruksi kepada puluhan anak buah William yang berjaga. Kalian, kirim semua barang dan bingkisan ke markas Geveya. Pastikan semuanya utuh tanpa cacat sedikit pun, kalau tidak, Rara bisa mengamuk. Siap, Nona, jawab mereka serentak. Keina dan Salsa pun berbalik untuk menuju mobil mereka, namun tanpa sengaja mereka menabrak seseorang. BRUK. Aduh, pekik seorang wanita parubaya yang terhuyung karena benturan itu. Astaga, maaf, Tante, kami benar-benar tidak sengaja, ujar Keina merasa sangat bersalah karena langkahnya yang terburu-buru. Iya, tidak apa-apa, Nak, jawab wanita itu dengan lembut. Sekali lagi maaf ya, Tante. Kami sedang terburu-buru, tambah Keina lagi. Wanita itu tersenyum manis, lalu mengelus rambut Keina dengan tatapan yang sulit diartikan sebelum akhirnya melangkah pergi menjauh. Ki, wajah tante tadi kok kayak familiar ya? Tanya Salsa sambil menatap punggung wanita itu. Masa sih? Perasaan kita baru pertama kali lihat dia, jawab Keina cuek. Tapi auranya itu loh, kayak nggak asing buat aku, gumam Salsa lagi. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ayo pulang, aku butuh kopi sebelum menghadapi kertas ujian hari ini, ajak Keina. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan melaju meninggalkan area bandara. Di belakang mereka, kendaraan Alvin, Alex, dan William juga sudah mulai bergerak meninggalkan lokasi menuju kediaman masing-masing. Di tempat lain, Rara dan Alex akhirnya menginjakkan kaki di kediaman mereka. Suasana rumah yang tenang menyambut kepulangan mereka. Istirahatlah, ini sudah sangat larut, ucap Alex dengan nada lembut namun perhatian. Aku harus menyelesaikan tugas sekolah dulu, aku ke atas ya, sahut Rara singkat sebelum melangkah menuju ruang belajarnya. Alex menatap punggung istrinya sambil bergumam, lebih baik aku membersihkan diri dulu, setelah itu aku akan menemani Guminhoku mengerjakan tugasnya. Sementara itu, ketegangan terjadi di dalam mobil Alvin yang sedang melaju bersama Zia. Kita mau kemana sih? Lepasin, aku mau pulang ke markas, banyak tugas sekolah yang belum selesai. Teriak Zia protes. Diamlah, monyet kecil, kamu berisik sekali, balas Alvin sambil terkekeh. Mobilnya kemudian memasuki gerbang sebuah bangunan megah yang sangat elegan, meski tak sebesar milik keluarga Wilson. Ini rumah siapa? Kamu jangan-jangan mau menyerahkanku ke kolektor barang antik ya? Tanya Zia panik. Ayo turun, ajak Alvin tanpa menjawab kegelisahan Zia. Nggak mau, kamu pasti mau menjebakku, tuduh Zia kesal. Bukan begitu, ini rumahku, ayo, turunlah, ajak Alvin meyakinkan. Zia menatapnya ragu, serius, awas ya kalau bohong, kamu akan habis di tanganku. Zia pun keluar dari mobil dengan wajah was-was. Begitu mereka masuk, para penjaga langsung memberikan hormat. Selamat pagi, Tuan Muda, sapa mereka serempak. Alvin hanya mengangguk dingin dan membimbing Zia masuk lebih dalam. Rian, kamu sudah pulang, sayang. Sambut seorang wanita tua anggun berusia sekitar 70 tahun dengan suara hangat. Iya, Oma, Rian sudah pulang, jawab Alvin sambil mencium punggung tangan sang nenek dengan takzim. Siapa gadis cantik ini, Rian? Tanya Oma sambil tersenyum melihat Zia. Ini calon istri Rian, Oma, jawab Alvin santai. Zia langsung tersedak ludahnya sendiri. Apa? Enggak, Oma, dia bohong. Aku masih sekolah, Oma. Seru Zia dengan wajah yang memerah karena malu dan panik. Oma hanya tertawa kecil. Mari, ikut Oma masuk dulu. Rian, kamu mandi dulu sana. Badanmu sudah terasa tidak segar, perintah Oma. Siap, Oma, Rian ke atas dulu. Zia mendengus kesal dalam hati. Sialan kamu, Alvin, tahu begini aku dandan dulu biar nggak berantakan begini di depan omanya. Obrolan hangat di ruang tengah. Duduklah, sayang, pinta Oma. Zia pun duduk di sofa dengan sangat sopan. Nama kamu siapa? Zia Amanda, Oma. Panggil Zia saja, jawabnya gugup. Umurmu berapa? 18, Oma. Sebentar lagi 19. Masih sekolah? Tanya Oma lagi. Masih, di SMA Nusa Indah Beautiful Homeland, dekat Melbourne.
Sebentar lagi naik kelas 11, jelas Zia. Apa kamu bersedia mendampingi Rian dan menerima segala kekurangannya? Tanya Oma tiba-tiba dengan nada serius. Zia semakin salah tingkah. Apa, Oma, kami baru sekadar dekat. Aku juga masih harus fokus sekolah dan mengejar cita-cita. Bohong, Oma. Waktu itu saja dia yang terus-terusan memintaku segera meresmikan hubungan. Timpal Alvin yang tiba-tiba muncul dari tangga, sudah tampak segar. Enggak, Oma, jangan percaya, dia tukang tipu. Bela Zia makin kesal pada Alvin. Alvin tertawa, Rian mana pernah bohong sama Oma. Jangan didengar, Oma, dia cuma mau menjahiliku. Pungkas Zia dengan wajah cemberut. Oma hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah cucunya yang nakal itu. Zia, kamu sudah makan? Tanya Oma perhatian. Belum, Oma, kan baru saja sampai dari Amerika. Oh, kamu orang Amerika? Bukan, Oma, aku asli sini, hanya kemarin ada urusan penting yang harus diselesaikan di luar negeri, jawab Zia sopan. Masih sekolah kok sudah sibuk bekerja? Memangnya orang tuamu di mana? Aku hanya membantu teman, Oma. Orang tuaku sedang dinas di luar negeri juga. Berarti kamu sendirian di rumah. Bagaimana kalau tinggal di sini saja bersama Oma? Tawar wanita tua itu. Zia merasa tersentuh. Terima kasih banyak atas tawarannya, Oma. Tapi aku sudah punya tempat tinggal bersama teman-teman yang lain. Ya sudah kalau begitu, tapi dipikirkan lagi ya. Oma pun berdiri. Sekarang Oma mau masak dulu buat kalian. Jangan Oma, ini sudah sangat pagi, Oma lebih baik istirahat saja, cegat Zia cepat. Benar kata istriku, Oma, nanti kami akan masak berdua saja. Oma istirahat ya, dukung Alvin. Oma pun akhirnya setuju dan beranjak pergi setelah memesankan pelayan untuk menyiapkan kamar Zia. BUGH. Zia langsung menginjak kaki Alvin dengan keras begitu Oma tidak terlihat. Alvin hampir berteriak jika Zia tidak segera menutup mulutnya. Lain kali kasih tahu dong. Kalau tahu mau ketemu Oma, aku nggak akan tampil acak-acakan begini. Bisik Zia geram. Iya, maaf. Lagi pula kamu tetap cantik kok, nggak perlu dandan macam-macam, puji Alvin sambil mencubit pipi Zia gemas. Lepas. Sudah, ayo katanya mau masak. Mereka pun menuju dapur. Zia mengaku tidak terlalu pandai memasak, namun ia berjanji bisa membuat tteokbokki yang lezat. Mereka pun mulai menyiapkan bahan-bahan bersama. Di tengah kesibukan itu, Alvin tiba-tiba menarik tangan Zia. Apa kamu masih ragu dengan perasaanku? Tanya Alvin sambil mengangkat Zia dan mendudukkannya di atas meja dapur. Bukan begitu, tapi aku masih belum siap untuk komitmen sejauh itu. Aku mau sukses dulu, jawab Zia jujur. Alvin menatapnya dengan sangat dalam. Aku akan menunggumu, tapi, maukah kamu bertunangan denganku dulu? Kita ikat hubungan ini dan berjuang sukses bersama-sama. Zia pura-pura memalingkan wajah untuk menyembunyikan rona merah di pipinya. Masa melamar cewek di dapur sih? Nggak ada romantis-romantisnya. Alvin tersenyum lebar. Baiklah, bersiaplah untuk kejutan besok. Apa? I love you, bisik Alvin. Ia perlahan mendekatkan wajahnya, memberikan sebuah kecupan manis yang penuh perasaan sebagai tanda awal dari ikatan mereka. Zia yang awalnya terkejut, perlahan luluh dan membalas dekapan Alvin, membiarkan suasana hangat itu menyelimuti mereka di pagi yang buta itu. Bab 168. Po. Tiba-tiba Zia menepuk-nepuk punggung Alvin karena merasa pasokan oksigennya mulai menipis. Alvin pun segera melepaskan pelukannya sambil tersenyum simpul. Kamu ini, benar-benar iya. Seru Zia kesal sekaligus malu. Ia berusaha menutupi wajahnya dengan tangan, namun gerakannya tertahan karena tangannya masih berlumuran adonan. Maaf, habisnya kamu menggemaskan, sahut Alvin santai sambil memegang pergelangan tangan Zia. Wajah Zia kini sudah semerah tomat akibat perpaduan antara emosi dan rasa malu yang meluap. Sudahlah, aku mau lanjut masak, awas minggir. Ketus Zia. Ia turun dari meja dapur, mencuci tangannya hingga bersih, lalu kembali mengaduk adonan dengan sisa susah rasa deg-degan. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi ketika semua hidangan ludes mereka santap. Aku harus balik ke markas sekarang, mau persiapan berangkat sekolah, pamit Zia. Oke, biar aku antar ya,
ajak Alvin. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Titip salam saja buat Oma, bilang aku berangkat sekolah dulu. Bye-bye. Tanpa menunggu jawaban, Zia langsung lari tunggang-langgang keluar dari rumah itu. Alvin menatap kepergiannya sambil menginstruksikan anak buahnya, cepat kawal dia sampai tujuan dengan selamat. Baik, Tuan Muda, jawab sang penjaga. Alvin menghela napas panjang sambil menyisir rambutnya ke belakang. Rasanya aku hampir gila. Aku harus segera mengikat hubungan ini secara resmi agar tidak ada lagi yang berani mendekatinya, terutama pria itu, gumamnya sebelum melangkah ke kamar. Di sisi lain, Rara masih bergelut dengan tumpukan tugas sekolahnya yang seolah tidak ada habisnya. Alex setia menemani di sampingnya. Ah, sudahlah, biarkan saja, capek aku dari tadi nggak selesai-selesai, keluh Rara sambil melempar pulpennya. Sabar, sedikit lagi kok. Ayo, semangat, bujuk Alex dengan lembut. Nggak mau, pokoknya sudah. Sahut Rara ketus. Entah kenapa, suasana hati Rara sedang sangat kacau belakangan ini, padahal periode bulanannya baru saja usai. Ya sudah, kalau lelah simpan saja. Aku mau mandi dulu untuk persiapan ke sekolah, ujar Rara lalu berlalu menuju kamar mandi. Aneh sekali, gumam Alex. Ia pun merapikan buku-buku Rara, menyusun jadwal untuk hari ini ke dalam tas, lalu beranjak mandi di kamar sebelah. 1 jam kemudian, keduanya sudah berada di meja makan untuk sarapan. Hari ini jadwalmu kemana saja? Tanya Alex membuka percakapan. Banyak tempat yang harus dipantau. Sepertinya aku bakal pulang terlambat malam nanti, jawab Rara. Jangan terlalu malam ya. Aku usahakan, jawab Rara singkat. Aku berangkat duluan ya, mau mampir ke markas dulu. Alex berdiri dari kursinya. Aku antar. Nggak usah, kamu pasti punya urusan sendiri. Lagi pula aku akan berangkat bareng anak-anak GV nanti. Jadi jangan repot-repot, tolak Rara. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Hei bye-bye, Rara berbalik hendak pergi, namun langkahnya terhenti. Guminhoku, panggil Alex dengan nada manja yang tidak biasa. Kenapa, ada yang ketinggalan? Tanya Rara bingung. Kecupan semangat di pagi hari, pinta Alex. Rara tersentak, wajahnya memanas karena di ruangan itu banyak pelayan dan penjaga yang berlalu lalang. Nggak usah aneh-aneh, seru Rara sambil berlari keluar karena malu. Pak, ayo berangkat sekarang. Titahnya pada sopir begitu masuk ke mobil. Sepanjang jalan, Rara sibuk menenangkan detak jantungnya sendiri. Namun, matanya tiba-tiba menangkap sosok wanita parubaya bertopi yang sangat mirip dengan orang yang ia lihat di Amerika kemarin. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia mengikuti kami sampai ke negara ini? Tanya Rara curiga. Aku harus cari tahu identitasnya. Sesampainya di markas GV, Rara turun dari mobil bersamaan dengan sebuah mobil lain yang berhenti di gerbang. Makasih ya, Pak, ujar Zia yang baru saja turun. Dari mana saja kamu? Tanya Rara tiba-tiba. Zia tersentak. Rara, kamu ngapain di sini pagi-pagi? Aku baru sampai. Kamu sendiri dari mana? Selidik Rara. Abis dari rumah teman, iya teman, jawab Zia dengan nada bicara yang berantakan karena panik. Jangan bohong, aku tahu gelagatmu kalau sedang menyembunyikan sesuatu, desak Rara. Oke, aku dari rumah Alvin, puas. Aku Zia akhirnya. Ngapain ke sana tengah malam? Jangan-jangan kalian melakukan hal yang tidak-tidak ya? Goda Rara. Enggak, jangan fitnah deh. Aku cuma diajak kenalan sama omanya saja kok. Bela Zia panik. Tengah malam baru diajak kenalan. Logikanya di mana? Tanya Rara tak percaya. Iya, soalnya omanya belum tidur. Ah, sudahlah, aku mau mandi dulu buat sekolah. Bye Rara. Zia langsung melesat masuk ke markas. Rara menggelengkan kepala, lalu melangkah masuk. Keadaan markas sangat sunyi, sepertinya yang lain masih terlelap. Sebuah ide jahil muncul di kepala Rara. Ia segera menyalakan alarm peringatan darurat. DERRTT, peringatan, bahaya mendekat, segera evakuasi. Suara bising memenuhi markas, lampu merah berkedip-kedip menciptakan suasana mencekam. Woi, bangun semuanya, ada bahaya, cepat keluar. Teriak Keina yang panik sambil berlari keluar kamar. Ah, sial,
Siapa yang berani mengganggu tidurku? Gerutu Alvaro dengan wajah bantal. Bisa-bisanya musuh menyerang sepagi ini, sahut Salsa yang juga terlihat emosi. Woi, aku lagi mandi, jangan bercanda. Teriak Zia dari dalam kamarnya. Tok, tok, tok. Zia, cepat keluar, markas diserang. Teriak Keina sambil menggedor pintu Zia. Zia pun keluar dengan terburu-buru, hanya mengenakan jubah mandi panjang. Ayo, lari, teriak mereka sambil turun ke lantai bawah. Begitu semua berkumpul di luar, Rara mematikan alarmnya dengan wajah datar. Mana musuhnya? Berani sekali menggangguku mandi, tanya Zia dengan emosi yang meledak-ledak. Mana bahayanya, Ra? Tanya Keina sambil bersiaga. Tidak ada, jawab Rara singkat. Kamu bercanda, ini nggak lucu tahu, seru Keina kesal. Lihat jam, sudah siang dan kalian masih asyik bermimpi. Cepat bersiap ke sekolah, dan sebelumnya, lari 20 putaran mengelilingi markas sekarang juga. Perintah Rara tegas. Baik, Ketua, jawab mereka serempak, tak berani membantah meski dalam hati mendumal. Rara, kamu jahat banget, aku lagi sabunan tadi. Teriak Zia kesal. Sudah sana lanjut mandinya, titah Rara. Awas ya, aku bakal balas nanti. Ancam Zia sebelum kembali ke kamarnya. Rara menoleh ke arah Alvaro yang masih berdiri di sana. Ngapain diam saja, cepat lari. Alvaro mendengus lalu berbalik, namun sempat mencuri pandang ke arah Zia yang berlari naik. Hati-hati, matamu jangan jelalatan. Tegur Keina yang menyadari tatapan Alvaro. Duh, aku lupa cuma pakai jubah mandi. Seru Zia panik dan mempercepat langkahnya. Untung jubahnya panjang, gumam Salsa. Kalian segera bersiap, aku yang akan buat sarapan, ujar Rara. Siap, bos, sahut Keina dan Salsa. Rara melangkah ke dapur untuk membuat sarapan simpel berupa roti lapis dan susu. Aku harus tanya Alvaro berapa umurnya. Kalau dia belum lulus sekolah, aku harus mendaftarkannya, atau setidaknya memberinya pekerjaan yang layak, gumam Rara sambil menyiapkan bahan makanan. 20 menit berlalu, Rara selesai menyiapkan beberapa roti lapis dan menatanya di meja makan. Kira-kira, Nenek Lampir itu sudah makan belum ya? Aku bawakan satu porsi saja deh, gumam Rara. Ia mengambil sepiring roti lapis dan segelas susu hangat, lalu melangkah menuju area bawah tanah. Ceklek. Selamat pagi, penghuni lama. Sudah sarapan? Aku bawakan menu spesial buatmu, sapa Rara saat membuka pintu sel Velia. Pergi kamu, dasar gadis tidak tahu diri. Teriak Velia dengan tatapan liar seperti orang yang kehilangan akal. Rara tetap tenang. Hei, kamu lupa sedang ada di mana? Ini wilayahku. Seharusnya kamu bersyukur aku masih mau menjengukmu dan membawakan makanan buatan tanganku sendiri. Rara meletakkan nampan itu di depan Velia. Makanlah, anggap saja aku sedang berbaik hati. Prang. Cuy, aku tidak sudi menyentuh makananmu. Kamu pasti menaruh ramuan berbahaya di dalamnya untuk menghabisiku. Teriak Velia sambil menendang piring dan gelas hingga pecah berantakan. Rara menarik napas panjang, menahan emosi. Kalau aku ingin menghabisimu, aku tidak akan pakai cara halus seperti ini. Aku memberimu makan supaya kamu punya tenaga untuk merasakan kejutan dariku nanti sore. Jadi, siapkan mentalmu. Rara menyeringai tipis lalu melangkah keluar. Begitu pintu tertutup, terdengar suara perut yang keroncongan. Velia yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah pada egonya. Dengan rakus, ia memungut sisa roti yang jatuh ke lantai, memakannya dengan cara yang sangat menyedihkan. BRUM. Suara raungan mesin motor yang sangat bising tiba-tiba memasuki halaman markas. Rara yang sedang kesal langsung keluar untuk mengecek siapa pelakunya. Woi, berisik banget sih, teriak Rara emosi. Hai, sayang, selamat pagi dunia. Sapa Kevin dengan senyum manis yang sengaja dibuat-buat. Jijik, tahu, cepat matikan mesinmu, berisik. Titah Rara. Kevin pun menurut, ia turun dari motor dan menghampiri Rara dengan gaya santainya. Sekali lagi kamu panggil begitu, kamu tidak akan lihat matahari besok, ancam Rara tajam. Di dalam, Zia, Keina, dan Salsa sudah menunggu di meja makan. Siapa sih yang bikin ribut pagi-pagi begini, Ra? Tanya Zia.
Si cowok kurang kerjaan, jawab Rara ketus sambil duduk. Si sialan itu memang hobi banget cari masalah, gerutu Zia yang sama kesalnya. Kasih pelajaran saja, Ra, biar kapok, usul Keina. Percuma, semakin dihukum, dia semakin menjadi-jadi, sahut Rara malas. Tiba-tiba, Kevin nyelonong masuk dan mengambil roti lapis milik Zia. Wah, ada sarapan enak nih. Heh, itu jatahku, Kevin, teriak Zia. Oh, kamu sudah sadar ya? Terima kasih sarapannya, jawab Kevin sambil melahap roti itu tanpa merasa bersalah. Balikin enggak, Zia menatapnya dengan pandangan membunuh. Kevin hanya menyodorkan sisa potongan kecil, yang langsung ditolak Zia dengan wajah jijik. 15 menit kemudian, mereka bersiap berangkat ke sekolah. Kevin bersikeras ingin membonceng Rara, namun tentu saja ditolak mentah-mentah. Rara lebih memilih memacu motor sportnya sendiri, diikuti oleh teman-temannya yang lain. Sesampainya di sekolah, sialan, siapa yang berani menempati tempat parkir khusus kita? Zia berteriak kesal melihat spot parkir langganan mereka diisi oleh deretan motor warna-warni yang mencolok. Petugas, panggil Zia, ini motor siapa? Cepat singkirkan atau aku jadikan barang rongsokan sekarang juga. Maaf, Nona, motor-motor ini sudah terparkir beberapa hari dan dikunci stang. Saya sudah coba beritahu tapi tidak dihiraukan, jawab petugas keamanan dengan gugup. Awas saja, mereka akan tahu akibatnya, gerutu Zia. Akhirnya mereka terpaksa parkir di tempat lain dengan hati yang dongkol. Sepertinya mereka murid baru, tebak Keina melihat keramaian sekolah yang tidak biasa. Ayo masuk, kita sudah naik ke kelas 11 sekarang, ajak Kevin. Maksudmu, bukannya libur masih ada beberapa hari lagi? Tanya Zia bingung. Kalian keasyikan di luar negeri sih. Kita sudah masuk kelas 11 dari 2 hari yang lalu. Zia tampak frustrasi, pantas saja tugas yang dikirim lewat ponsel menumpuk sekali. TIN. Sebuah mobil mewah memasuki area sekolah, mengundang perhatian seluruh murid. Mobil itu parkir di area khusus tamu VVIP. Kayaknya aku kenal mobil itu, gumam Zia. Tiba-tiba, seorang gadis cantik dengan jaket dan pita serba pink berlari keluar dari kerumunan. Kevin sayang, teriaknya sambil menghampiri Kevin, diikuti 6 temannya yang gayanya serupa tapi beda warna. Duh, kenapa si pengganggu ini datang ke sini, gumam Kevin kesal. Halo, sayang. Selamat pagi pangeranku yang tampan, sapa gadis pita pink itu dengan nada manja. Berisik, berhenti panggil aku begitu, aku mual mendengarnya, jawab Kevin dingin. Ih, kok jahat sih? Aku kan kangen. Terus, siapa sih cewek-cewek nggak jelas ini? Tanya si pita pink sambil menunjuk Rara dan kawan-kawan. Heh, siapa yang kamu bilang nggak jelas? Ngaca dong, tantang Zia emosi. Kamu yang harusnya ngaca, aku dan timku cantik, kamu mah apa, balas si pita pink dengan nada sombong yang langsung didukung teman-temannya. Alay banget sih, ejek Zia jijik. Tiba-tiba, pemilik mobil mewah tadi turun. Halo semuanya, sapanya. Tebakanku benar, itu dia, bisik Zia pada Keina. Ternyata cowok itu adalah Jaiden. Ngapain kamu kesini? Tanya Rara datar. Ada urusan yang harus diselesaikan di sekolah ini, jawab Jaiden singkat. Si pita pink langsung mencoba menarik perhatian Jaiden. Halo kakak ganteng, mau diantar keliling sekolah? Biar aku dan teman-temanku yang temani. Kevin yang merasa risih segera menarik tangan Rara. Dengar ya, aku tidak butuh perhatianmu. Aku sudah punya seseorang yang jauh lebih cantik darimu. Aku nggak percaya, mana ada cewek yang mau sama kamu selain aku? Tanya si pita pink sinis. Ini cewekku, puas, tantang Kevin sambil menggandeng erat tangan Rara. Apa-apaan kamu? Rara berusaha melepaskan diri, tapi Kevin justru semakin nekat. Diam sebentar, sayang, jangan malu-malu begitu, bisik Kevin sambil mengedipkan mata. Aku butuh bukti, seru si pita pink. Tanpa diduga, Kevin tiba-tiba mendekatkan wajahnya dan mendaratkan sebuah kecupan singkat di pipi Rara. Oh my god, teriak Zia, Keina, dan Salsa bersamaan. Seluruh murid yang menyaksikan adegan itu di parkiran mendadak heboh. Bab 169. Kevin,
jerit gadis berpita pink itu dengan wajah pucat. "BUGH. Berani sekali kamu menyentuh seseorang yang sudah ada pemiliknya," geram Jaiden. Ia menarik kerah baju Kevin dan mendaratkan satu pukulan keras di wajahnya. "Diam, jangan ikut campur urusanku," bentak Kevin sambil menatap Jaiden dengan sorot mata mematikan. "Di mana harga dirimu? Apa kamu sudah tidak punya rasa malu?" tanya Jaiden yang sudah tersulut emosi. "Nggak usah sok menasihatiku, memangnya kamu siapa?" balas Kevin tak kalah sengit. "BUGH, BUGH." Perkelahian tak terelakkan, keduanya saling jual beli pukulan dengan brutal di tengah lapangan sekolah. Semua murid berkerumun, menyaksikan tontonan yang seharusnya tidak terjadi di lingkungan pendidikan. "Cukup, berhenti membuat kekacauan di sekolahku," teriak Rara yang sudah sampai di puncak kesabarannya. Tiba-tiba, gadis berpita pink tadi menghampiri dan mendorong bahu Rara. "Ini semua gara-gara kamu." "Heh, apa-apaan kamu? Kenapa malah menyalahkan temanku?" Zia tidak tinggal diam. Ia balas mendorong gadis itu hingga terhuyung. "Sudah jelas, kan? Karena dia, pacarku jadi berkelahi," jawab gadis itu dengan nada tinggi. "Ini semua karena Kevin yang kurang kerjaan. Dia yang cari masalah duluan," bentak Zia. Pertengkaran antar gadis pun pecah. Si pita pink nekat menarik rambut Zia, yang langsung dibalas dengan sebuah peringatan keras. "Plak! Lepaskan tanganmu dari rambutku," bentak Zia setelah memberikan tamparan yang membuat gadis itu terdiam kesal. Zia segera menengahi Jaiden dan Kevin yang masih saling serang. "Apa kalian tidak malu ditonton semua orang? Dan kamu Kevin, kali ini kamu sudah benar-benar melewati batas." "Tunggu, aku bisa jelaskan. Tadi itu aku nggak benar-benar mencium," ucapan Kevin terpotong oleh suara klakson mobil yang sangat nyaring dan panjang. "TINNN, TIN, TIN." Dua mobil mewah berhenti mendadak. Alex dan Alvin turun dengan aura yang sangat gelap. Entah siapa yang memberitahu Alex, tapi kehadirannya saat ini seperti badai yang siap menghancurkan apa saja. "Gawat, perang dunia dimulai," gumam Keina ngeri. Tanpa basa-basi, Alex berlari dan menghantam Kevin dengan kekuatan penuh. "BUGH. Alex." Rara terkesiap. Ia tidak menyangka suaminya akan muncul secepat ini. "Berani sekali kamu mengganggu milikku," teriak Alex yang sudah kehilangan kendali. Ia menghajar Kevin tanpa ampun. "Tunggu dulu, biarkan aku bicara." Kevin berusaha menahan serangan Alex. "Bicara apa lagi? Kamu sudah menyentuh batas kesabaranku." Amarah Alex meledak layaknya gunung Merapi yang memuntahkan laharnya. Keduanya terlibat dalam perkelahian yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Cara terakhir menenangkan badai. Rara melihat situasi semakin tidak terkendali. Banyak murid yang mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. "Alex, Kevin, hentikan sekarang juga," perintah Rara, namun suaranya tenggelam dalam kebisingan. "Hoi, matikan kamera kalian sekarang juga," teriak Zia pada kerumunan murid. "Kalian mau nama sekolah ini hancur." Zia, Keina, dan Salsa sibuk bergerak mengamankan ponsel-ponsel para murid agar rekaman itu tidak tersebar lebih jauh. "Alex, cukup." Rara mencoba menarik lengan Alex. "Minggir, orang ini harus diberi pelajaran," bentak Alex. Karena terlalu emosi, ia tak sengaja mendorong Rara dengan sangat kencang. Rara hampir terjatuh jika Jaiden tidak sigap menangkapnya. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Jaiden khawatir. Rara segera melepaskan diri dan kembali berlari ke arah Alex. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mematikan amarah Alex adalah dengan tindakan yang tak terduga. "Kap!" Rara tiba-tiba menarik Alex dan menciumnya di depan semua orang. Seketika, suasana sekolah yang tadinya riuh berubah menjadi sunyi senyap. Zia dan yang lain berhenti berkelahi. Kevin dan Jaiden membeku di tempat, tidak percaya Rara melakukan hal itu di depan publik. Rara melakukannya dengan lembut, mencoba menyalurkan ketenangan ke hati Alex yang sedang membara. Di sudut lain, seorang wanita parubaya yang sedari tadi mengawasi, tampak tersenyum puas melihat momen tersebut. "Aku mohon, berhentilah. Ini semua salah paham, aku akan jelaskan semuanya nanti. Ayo kita pulang," bisik Rara lembut sambil menyembunyikan wajahnya di dada Alex. Alex menarik napas panjang, mencoba mengatur emosinya. "Alvin, aku serahkan sisanya padamu."
Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Tita Alex. Ia kemudian menggendong Rara dan membawanya masuk ke dalam mobil, meninggalkan sekolah dengan kecepatan tinggi. Alvin segera bertindak. Ia menyeret Kevin yang masih tampak melamun, mungkin baru menyadari bahwa perasaannya pada Rara hanyalah ambisi yang salah sasaran. Ayo ikut, kita selesaikan ini di tempat lain, tegas Alvin kepada teman-teman Kevin. Mereka pun pergi meninggalkan area sekolah. Gadis berpita pink yang bernama Pinky itu tidak mau kalah. Ia dan gengnya, geng Rainbow, segera menaiki motor sport mereka yang berwarna-warni untuk mengejar mobil Alvin. Sementara itu, Zia masih sibuk membereskan kekacauan. Kalian semua, hapus rekaman itu sekarang juga kalau masih sayang nyawa. Ancamnya sambil menunjukkan benda hitam di balik jaketnya. Murid-murid yang ketakutan langsung menghapus file mereka. Kepala sekolah kemana sih? Masa dari tadi nggak muncul? Gerutu Salsa. Ayo kita cek ruangannya. Ini pasti ada yang tidak beres, ajak Zia yang merasa ada konspirasi di balik diamnya pihak sekolah. Sesampainya di rumah, Alex langsung membawa Rara ke kamar. Ia tahu Rara adalah korban di sini, tapi amarahnya tadi memang sulit dibendung. Maaf, tolong maafkan aku, isak Rara sambil memeluk Alex erat setelah mereka duduk di pinggir ranjang. Kenapa menangis? Tanya Alex lembut sambil menghapus air mata di pipi istrinya. Kamu jangan salah paham, dia tidak benar-benar menyentuhku. Aku bersumpah, aku hanya milikmu, mohon Rara tulus. Aku percaya, jawab Alex. Ia mengusap bibir Rara dengan ibu jarinya, menatapnya dengan penuh kasih. Aku juga sangat menyayangimu. Suasana yang tadinya penuh ketegangan perlahan berubah menjadi hangat dan intim. Alex tidak bisa lagi menahan rasa cintanya. Di dalam kamar yang sejuk itu, mereka pun menikmati momen berdua sebagai sepasang suami istri yang sah. Saling memberikan kasih sayang untuk menghapus kejadian buruk yang baru saja terjadi. Bab 170. Waktu terus bergulir hingga sang surya mulai condong ke ufuk barat. Jam digital sudah menunjukkan pukul 3 sore. Lorong-lorong SMA Nusa Indah mulai sepi seiring kepulangan para murid, begitu juga dengan Zia, Keina, dan Salsa yang kini tengah berjalan menuju area parkir. Rara benar-benar tidak kembali ke sekolah ya. Perasaanku mendadak jadi tidak enak, ujar Keina dengan wajah cemas. Sama, aku juga khawatir. Tadi pagi kan suasana hati Alex sedang sangat buruk dan emosinya meledak-ledak, sahut Salsa menimpali. Zia menghentikan langkahnya dan menoleh. Bagaimana kalau kita cek kondisinya? Kemana? Tanya Keina dan Salsa serempak. Kemana lagi kalau bukan ke kediamannya? Ayo cepat, ajak Zia. Mereka pun segera memacu kendaraan masing-masing meninggalkan sekolah menuju kediaman megah milik Alex. Di sisi lain, suasana di kamar Alex tampak begitu tenang. Setelah kejadian yang melelahkan pagi tadi, Alex dan Rara sempat terlelap. Alex menjadi yang pertama terbangun saat cahaya sore menyusup di celah gorden. Kap. Terima kasih, Guminho, bisik Alex sambil mengecup dahi Rara yang masih terlelap dalam pelukannya. Ia kemudian beranjak bangun untuk membersihkan diri agar kembali segar. 15 menit kemudian, Alex keluar dari kamar mandi dengan penampilan yang jauh lebih rileks. Ia menghampiri ranjang, menatap sosok istrinya yang masih terbungkus selimut dengan sangat lelap. Guminho, hei, Guminho sayang, bangunlah, panggil Alex dengan suara yang sangat lembut. Ada apa? Gumam Rara dengan suara khas orang bangun tidur. Ini sudah sore, mandi dulu biar badanmu segar, jawab Alex. Baiklah, sebentar, sahut Rara masih sambil mengumpulkan kesadarannya. Namun, tiba-tiba memori tentang kejadian pagi tadi melintas di kepalanya, membuat pipinya mendadak memerah karena malu. Alex, kamu keluarlah dulu, pinta Rara dengan nada sedikit gugup. Iya, aku mau ganti baju dulu, jawab Alex yang kemudian melangkah menuju walk-in closet. Rara berusaha bangun untuk segera mandi, namun begitu mencoba menggerakkan kakinya, ia merasakan sensasi yang kurang nyaman dan rasa sakit yang terasa asing di tubuhnya. Aduh, Sid, keluh Rara pelan sambil menahan rasa perih. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa begitu lemas. Gawat, aku kesulitan untuk berjalan. Bagaimana ini? Gumamnya bingung. Ceklek. Kamu belum beranjak.
Tanya Alex yang baru saja keluar dari ruang pakaian, kini sudah berpakaian rapi. Belum, jawab Rara singkat. Kenapa? Apa ada masalah? Tanya Alex cemas sambil menghampiri sisi tempat tidur. Rara ragu-ragu sejenak, namun akhirnya berbisik, kakiku terasa sangat lemas, sulit untuk berjalan. Mendengar itu, wajah Alex berubah penuh penyesalan. Maafkan aku, biar aku bantu ya. Tanpa menunggu jawaban, Alex langsung menggendong Rara, yang masih berbalut selimut, menuju pintu kamar mandi. Stop, sampai sini saja, aku bisa sendiri. Seru Rara panik saat mereka sampai di depan pintu. Biar aku bantu mandikan sekalian, ya, tawar Alex polos. Enggak usah, oke. Sekarang turunkan aku benar-benar bisa mandi sendiri. Tolak Rara dengan wajah yang makin memerah. Tapi tadi kamu bilang tidak bisa jalan. Sekarang sudah bisa, cepat turunkan, titah Rara mendesak. Baiklah, kalau butuh bantuan panggil saja ya, ujar Alex mengalah sambil menurunkan istrinya. Iya, sekarang kamu keluar, hus-hus sana. Rara segera masuk ke kamar mandi secara perlahan dan langsung menyalakan air untuk meredakan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Sambil menunggu Rara, Alex melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengganti spray ranjangnya dengan yang baru, karena ada bercak kemerahan yang menjadi bukti peristiwa bersejarah bagi hubungan mereka tadi pagi. Apa dia merasa sangat kesakitan? Gumam Alex. Ia pun diam-diam membuka ponselnya dan mencari informasi di internet tentang cara meredakan rasa sakit setelah pengalaman pertama bagi seorang wanita. Alex benar-benar belajar dari dunia maya. Meski ia seringkali menjadikan nama Alvin sebagai tameng alasan jika ditanya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Alex membukanya dan mendapati seorang pelayan berdiri di sana. Ada apa? Tuan, ada teman-teman Nyonya yang datang berkunjung di bawah, lapor sang pelayan. Baiklah, suruh mereka menunggu sebentar dan siapkan camilan untuk mereka. Setelah pelayan itu pergi, Alex kembali mengetuk pintu kamar mandi. Guminho, sudah selesai. Teman-temanmu sudah sampai dan sedang menunggu di ruang tamu. Apa? Iya, sebentar lagi, sahut Rara terkejut, suaranya terdengar buru-buru. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Aku sudah selesai, ujar Rara. Tanpa banyak bicara, Alex kembali menggendongnya menuju walk-in closet agar Rara tidak perlu kelelahan berjalan. Di ruang tamu, Zia dan kawan-kawan tampak gelisah. Rumah ini benar-benar luas ya, komentar Keina sambil melihat-lihat sekeliling. Rara mana sih? Sombong banget kita sudah menunggu lumayan lama, gerutu Zia yang memang tidak sabaran. Sabar, Zia, sebentar lagi pasti muncul, sahut Salsa menenangkan. Tak lama, Alex turun dari lantai atas dengan wajah datarnya. Istriku meminta kalian langsung ke atas saja. Akhirnya, oke bang, kami naik dulu ya, jawab Zia. Mereka bertiga segera menuju lantai atas, mengikuti petunjuk Alex menuju kamar Rara. Tok, tok, tok. Permisi, Besti. Zia membuka pintu dan mendapati Rara sudah bersandar di kepala kasur dengan wajah yang tampak sedikit pucat namun berusaha tetap tenang. Masuklah, sambut Rara. Ketiga sahabatnya pun masuk, siap untuk melancarkan sejuta pertanyaan tentang apa yang terjadi pagi tadi. Tring, tring, tring. Ponsel Alex bergetar hebat di atas nakas, memecah keheningan kamar. Ada telepon masuk, aku angkat sebentar ya, pamit Alex pada Rara. Iya, silakan, jawab Rara singkat. Begitu Alex melangkah keluar kamar, tiga pasang mata sahabatnya langsung menatap Rara dengan tatapan penuh selidik. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Tanya Rara mulai merasa risih. Nggak apa-apa, Ra, cuma tumben banget kamu betah duduk diam di kasur begini. Tanya Zia memancing. Memangnya kenapa? Salah kalau aku mau santai di kasurku sendiri. Balas Rara berusaha defensif. Bukannya salah, cuma nggak biasa saja, sahut Zia santai. Aku sedang kurang sehat, badan rasanya tidak enak, alasan Rara. Astaga, kenapa baru bilang sekarang? Tahu begitu tadi aku mampir beli buah-buahan untukmu, seru Zia dengan nada khawatir. Nggak perlu, di rumah ini stok buah masih melimpah, jawab Rara. Keina kemudian mendekat, raut wajahnya tampak sangat serius.
Ra, jujur ya, kamu nggak diapa-apain, kan sama suamimu? Rara tersentak. Maksudmu? Tadi pagi dia kan meledak marah besar. Kamu nggak disiksa atau diperlakukan kasar kan? Tanya Keina khawatir. Enggak, dia tidak melakukannya, jawab Rara tegas. Bohong, potong Zia sambil menatap sinis. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Ayo jujur, Alex menyakitimu di bagian mana? Biar aku beri dia pelajaran. Aku bilang enggak ya enggak, Zia. Balas Rara mulai kesal. BUGH. Zia dengan spontan menepuk paha Rara untuk meyakinkannya. Cepat jawab yang jujur. Aar, Rara memekik kesal bercampur kesakitan saat pahanya ditepuk. Maaf. Kamu kenapa, Ra? Zia panik melihat reaksi Rara yang berlebihan, begitu juga dengan Keina dan Salsa. Sakit, bodoh, keluh Rara sambil meringis. Tuh kan, pasti Alex benar-benar melukaimu. Kurang ajar, aku tidak akan membiarkan ini. Minggir, aku akan menghajar suamimu itu. Teriak Zia emosi dan hendak keluar kamar. Tunggu dulu, Zia, diam di tempat. Cegat Rara sambil menarik tangan sahabatnya itu. Lepaskan, Ra, suami macam apa yang tega menyakiti istrinya sampai kesakitan begitu? Diamlah, masalahnya bukan seperti yang kamu pikirkan. Seru Rara frustrasi. Sudah, Zi, tenang dulu, timpal Keina mencoba meredam suasana. Tiba-tiba pintu terbuka, Alex muncul kembali. Ada apa ini? Nah, ini dia pelakunya. Berani sekali kamu menyakiti temanku sampai disentuh sedikit saja dia kesakitan. Tanggung jawab kamu, bentak Zia berapi-api. Alex terdiam sejenak, lalu menatap Rara. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maaf, lain kali aku janji akan lebih pelan-pelan, jawab Alex jujur. Mendengar kalimat itu, Keina dan Salsa langsung saling pandang. Mereka paham kemana arah pembicaraan, pelan-pelan, ala suami istri tersebut. Sedangkan Zia masih terlihat bingung, mengira Alex mengaku telah menyiksa Rara. Woi, Zi, sudah, ayo kita pulang dulu, bisik Keina sambil menarik paksa Zia. Ra, kami pamit dulu ya. Cepat sembuh, pamit Salsa sambil memberikan senyum penuh arti. Woi, lepaskan, aku belum selesai menghajarnya, teriak Zia meronta-ronta saat diseret keluar oleh kedua temannya. Diamlah, Zi, kamu itu masih terlalu polos untuk urusan begini, tegur Keina begitu mereka sampai di halaman. Maksudmu apa? Aku ini sudah dewasa ya. Aku lebih tua setahun dari Rara, protes Zia. Salsa menghela napas panjang. Zia, dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak arti kata pelan-pelan dalam kamus pasangan yang sudah sah? Dan kenapa Rara bisa sakit padahal tidak ada luka luar? Zia terdiam sebentar, otaknya seolah sedang memproses data dengan kecepatan lambat. Tiba-tiba matanya membelalak. Hah? Oh, ya Tuhan, seru Zia sambil menutup mulutnya karena kaget. Nah, sekarang sudah nyambung kan? Tanya Salsa. Zia mengangguk mantap. Berarti tidak lama lagi akan ada anggota baru di keluarga besar mereka dong? Tanya Zia antusias. Tepat sekali. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaga calon ibu ketua kita dengan ekstra ketat, ajak Keina. Setuju. Jangan sampai musuh tahu kondisi Rara sekarang, ujar Zia kembali serius. Mereka bertiga pun segera menaiki motor dan memacu kendaraan menuju markas. Di dalam kamar, Alex tampak sangat manja. Ia merebahkan kepalanya di pangkuan Rara, menjadikan paha istrinya sebagai bantal. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi sulit berjalan hari ini, bisik Alex manja. Bukan salahmu sepenuhnya, jawab Rara sambil mengusap lembut rambut Alex. Aku janji, lain kali aku akan lebih lembut, ujar Alex yang sifat bayi besarnya mulai keluar. Rara terdiam sejenak. Aku punya ketakutan sendiri. Takut kenapa? Bagaimana kalau nanti aku mengandung? Aku masih sekolah, urusan geng masih banyak, dan musuh mengintai di mana-mana, ungkap Rara murung. Tenang saja, aku akan carikan solusi terbaik agar hal itu tidak terjadi dulu sebelum kamu siap. Kamu tidak perlu khawatir, hibur Alex. Tiba-tiba ponsel Alex berdering lagi. Sebuah laporan dari markas mengharuskan dirinya berangkat sore itu juga. Meski malas, Alex terpaksa bangkit. Guminho, aku harus pergi sebentar, rengek Alex.
Sudah, sana berangkat. Aku mau tidur, usir Rara bercanda. Setelah Alex pergi dengan sebuah kecupan singkat, Rara menerima telepon dari Fitri. Temannya itu sudah sampai di Australia membawa lamaran kerja dan oleh-oleh. Kabar baik itu sedikit mengurangi beban pikiran Rara. Di sisi lain, Alex sedang mengendarai mobilnya menuju markas. Tiba-tiba, pandangannya terkunci pada sosok wanita parubaya di kerumunan jalan. Wajahnya sangat familiar. "Mami," gumam Alex terkejut. Ia segera menepikan mobilnya dan mengejar wanita itu. Namun, di tengah keramaian sore, sosok itu seolah menghilang di telan bumi. Alex sempat salah memegang bahu orang lain, membuatnya merasa frustrasi. "Aku yakin tadi itu Mami," gumamnya dengan napas terengah. Ia tidak tahu bahwa wanita yang mirip ibunya itu sedang bersembunyi di sebuah gang gelap tak jauh dari sana, mengawasinya. Sementara itu, di sebuah kamar mewah yang berantakan, Jaiden sedang berteriak penuh emosi. Pecahan gelas berserakan di lantai. Efek minuman membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Kevin sialan, kamu berani merebutnya dariku," teriak Jaiden frustrasi. Ia menangis terseduh-seduh, menyandarkan kepalanya di pinggiran kasur. Rasa benci dan dendam meluap dalam dadanya. "Kamu menghancurkan segalanya. Aku benci kamu, Kevin Raymond Dominic," teriaknya memecah keheningan malam.